Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan mengubur mayit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Kita melanjutkan pembacaannya. Kita meneruskan pembahasan bahwasanya tempatnya makruh membangun kubur, kita bangun seperti itu. Tempatnya makruh ketika ada membangun tersebut dengan tanah miliknya. Kalau seumpama tanah itu tanah wakaf atau tanah yang disediakan untuk umum, maka haram. Nah, ini penjelasannya. Fa'ingkana, dan jika ada bina unapsil qabri, apa membangun makam, bigairi hajatin, tanpa ada hajat, mimma yang telah lewat, apa marro, mimma maro yang telah mimma dari suatu maro yang telah lewat, apa seperti itu. Aunahwi kubbatin, atau membangun semacam kubah, alaihi, atasnya makam. Jadi di atas makam ada kubah. Bimusabbalin, dengan musabbal. Artinya musabbal ini ya tanah yang memang disediakan untuk kuburan. Untuk umum lah. Wahya, adapun musabbal ma ialah perkara ma'tada, yang menyiapkan. Ialah perkara ma'tada, yang menyiapkan ahlul baladi, siapa ahlul balad, adabna, kepada mengubur, fiha, di dalam tempat. Urifa, yang diketahui, asluha, apa asalnya apa namanya, musbalah ini yang disediakan. Wa musabbiluha, dan diketahui juga musabilnya, orang yang mewakafkannya, amla ataupun tidak. Jadi gini, kalau ada bangunan ya, kalau ada kuburan dibangun tanpa ada hajat ya, tanpa ada hajatnya pembahasan yang telah lewat, atau dibangun semacam kubah di atas makam. Bimusabbalatin, artinya memang di tempat yang memang musabbalah, yang disediakan di pemakaman umum, di tanah umum, di kuburan orang banyak. Nah, yang memang tempat itu adalah disiapkan dari penduduk daerah untuk mengubur mayit. Mengubur mayit yang memang ketika daerah atau orang yang ada di daerah tersebut meninggal, dikubur di situ. Urifa asluha, maksudnya adalah diketahui asalnya, artinya mau itu tanah mati dibuat pemakaman, atau memang punya seseorang, orang kaya misalkan, yang memberikan tanah untuk disediakan kuburan, dijadikan pekuburan. Baik itu diketahui asluha wa musabbiluha, atau musabiluha, artinya orang yang menyediakan. Musabil ini ya orang yang menyediakan tempat itu, amla atau tidak, mau diketahui atau tidak ya. Kemudian au mauqufatin, atau dengan mauqufah, tanah wakaf. Tanah wakaf dari orang untuk dijadikan pemakaman. Artinya kan pemakaman umum. Maka nggak boleh kita membangun seperti itu. Nggak boleh kita membangun. Kita membangun nggak boleh ya. Maka haruma, haram, di sini jawabnya ya. Jawab daripada fa'inka nabina unafsil qabri ini, jawabnya haruma, maka haram apa membangun, wahudima, dan dihancurkan apa bangunan, wujuban, dengan wajib. Nggak boleh tuh.
Nah, jadi saya ulang ya, jika pembangunan kuburan itu tanpa ada keperluan tertentu, sebagaimana telah diterangkan ya sebelumnya, atau membangun misalkan kubah, kubah ya di pekuburan umum, kubah di atas membangun di atas kuburan, kubah seperti itu. Yaitu memang pekuburan yang biasa dipakai penduduk untuk mengubur mayit. Artinya pemakaman umum. Baik diketahui asal muasalnya atau orang yang menyediakannya atau tidak. Atau di tanah wakaf. Nah, maka hukumnya haram. Nah ini dia. Haram nggak boleh. Kalau di tanah sendiri hukumnya makruh seperti itu ya. Kalau ada hajat, ya hukumnya kemakruhan ini hilang seperti itu. Kemudian, kenapa wali annahu dan sesungguhnya bangunan ya ta'abbadu ialah permanen, tetap. Ba'dam mihakil maiti setelah rusaknya mait fafihi maka ialah di dalamnya ya, di dalam makam tersebut, di dalamnya, di dalam tanah tadiikun ialah menyempitkan alal muslimina atas orang-orang muslim. Bima dengan terhadap perkara, bima terhadap perkara lagorodo yang tidak ada tujuan itu maujud fihi di dalamnya ma. Jadi gini, kenapa haram? Yang pertama adalah karena bangunan itu permanen. Biasanya bangunan kalau rusak dibetulin sehingga lama, bahkan sampai ratusan tahun. Sedangkan mait itu rusak, hancur, seperti itu. Maka kalau dibangun, artinya kan permanen dia, jadi sempit. Yang meninggal banyak, tempatnya nggak ada, seperti itu. Nah itulah bentuk haramnya. Jadi nggak bisa dipergunakan lagi tanah itu. Padahal seharusnya nggak apa-apa ditimpah mait lagi seperti itu, karena memang sudah hancur. Nah, bima lagorodo fihi maksudnya adalah terhadap dengan sesuatu yang tanpa alasan syara. Jadi apa ya? Udah nggak ada, tidak ada tujuan di dalamnya. Tidak ada tujuan di dalamnya. Saya ulang ya biar mudah ini, karena memang ini halus, fikih halus. Jadi kenapa haram? Karena bahwa kuburan tersebut menjadi permanen setelah hancurnya mayat. Maka dalam hal ini dapat mempersempit terhadap kaum muslimin dengan sesuatu yang tidak memang ada tujuan lagi, yang memang tidak ada tidak ada tempat lagi di situ, tidak ada tujuan lagi. Seperti itu. Tanbihun, aihada tanbih. Adapun ini ialah satu peringatan. Wa idza hudima, apabila dihancurkan apa bangunan, turaddu maka dikembalikan. Al-hijaratu apa batu-batu, al-mukhrajatu yang dikeluarkan apa batu, ila ahliha kepada keluarganya. In urifu jika diketahui. Jadi ketika kuburan itu dihancurkan, kan tadi wajib dihancurkan ya. Ketika kuburan itu dihancurkan, maka dikembalikan batu-batu itu yang dikeluarkan, yang dihancurkan kepada keluarganya. Kepada keluarganya ketika memang diketahui batu dihancurin, tetap kita kembalikan. Ini batu-batu jangan sekali-kali lagi atau besok-besok jangan ulangi lagi ya gitu. Karena ini pemakaman umum. Nah, kemudian pilihan yang kedua, au yukhalla atau ditinggalkan. Dibiarkan maksudnya bainahuma di antara keduanya, di antara batu dan keluarganya. Ya, boleh diberikan kepada keluarganya, diberi dinasihati jangan begitu lagi besok-besok, atau dibiarkan di antara keduanya. Wa illa dan jika tidak, famalun maka ialah harta. Do'aiun yang hilang, apa harta, yang sia-sia apa harta. Wa hukmuhu dan adapun hukumnya, harta tersebut ma'rufun ialah diketahui, telah diketahui. Jadi jika tidak diketahui pemiliknya siapa,
maka menjadi harta yang sia-sia. Artinya barang hilang ya, dan hukumnya sudah jelas. Artinya kalau barang hilang ya, ya kalau dia mau membiarkan ya biarkan. Kalau dia mau ambil, dia ambil. Seperti itu. Tetapi kalau yang punya nanya minta dikembalikan, maka dikembalikan. Seperti itu. Jadi hukum barang hilang seperti itu. Namanya apa namanya? Lukotoh. Kalau barang hilang seperti itu ya namanya lukotoh. Kama sebagaimana keterangan qalahu yang berkata pada ashabuna, saya ulang, kama sebagaimana keterangan qalahu yang telah berkata pada ba'du ashabina, siapa sebagian ulama Syafi'iyah. Jadi hal ini memang sebagaimana yang telah dikatakan oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Kemudian waqala Sayhuna, dan berkata siapa guru kami, Zamzami, yaitu Imam Zamzami. Apa katanya? Ida balia, jika busuk al-maitu apa mait, wa'arodo, dan membiarkan warosa tahu, warosa tuhu ya, dan membiarkan siapa ahli waris, anil hijaroh, dari batu-batu, jaza, maka boleh adabnu apa mengubur ma bako iha, bersama tetapnya batu-batu tersebut. Jadi guru kami, siapa gurunya? Imam Zamzami. Nah, jadi ia berkata, jika mayat telah hancur dan ahli warisnya telah mengabaikan begitu saja terhadap batu-batu ya. Jadi saya ulang, jika mayat telah hancur dan ahli warisnya telah mengabaikan batu-batu tersebut, nah, maka boleh mengubur mayat baru di kuburan itu, disertai masih adanya batu-batu tersebut. Jadi mayatnya telah busuk dan hancur ya. Nah, kemudian si ahli waris membiarkan dari batu-batu tersebut, ya maka boleh mengubur dengan batu-batu tersebut. Jadinya orang lain boleh mengubur dengan batu-batu tersebut. Karena apa ya? Keluarganya membiarkan, ahli warisnya membiarkan. Kemudian idza jarat, apabila berlaku al-adatu, ininya ya, syaratnya ternyata idza jarat, apabila berlaku al-adatu, apa kebiasaan, bil iradi, dengan membiarkan anha, darinya batu-batu, kama fi sanabili, sebagaimana di dalam padi-padi, artinya di dalam sisa biji tanaman yang telah dipanen. Jadi hal ini berlaku jika memang kebiasaan membiarkan tersebut dari batu-batu sebagaimana di dalam sisa-sisa biji tanaman yang telah dipanen. Jadi orang kalau memanen itu ya ada sisa-sisa biji. Nah, itu ya dibiarkan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi membiarkan di sini terhadap batu-batu sebagaimana membiarkan di dalam sisa-sisa biji tanaman yang telah dipanen. Nah. Syukrun ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.